Salam perkenalan, selamat pagi, sampai perkenalkan, nama saya Anianus Baik dengan nomor induk mahasiswa 25309138. Saya adalah mahasiswa PPJ dalam jabatan Angkatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Nangatayab pada hari Jumat 10 Oktober 2025 dengan materi sumber-sumber untuk mengenal Yesus, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya, sebelum kita memulai proses belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Silakan kita mulai dengan berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam surga, kami memilih dan memuliakan Engkau, karena Engkau berkat dan firman-Mu dari hari-hari lain hingga pagi hari ini, dan kami dapat bertemu lagi dalam rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa dalam surga, kami mohon kepadamu, selalu duduk melaksanakan dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami, serta menjawab semua soal yang diberikan oleh Bapa Guru kami yang baik dan benar. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan doa yang diajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum memulai proses belajar, setelah doa kita, Bapak akan cek kehadiran kita semua dulu ya. Kelas 10. Beatrix, Antonius Miko, Hadir. Heri, Hadir, Pak. Redemptus, Hadir, Pak. Francisca Weni, Francisca Melta, Angela, Dendi, Hadir, Pak. lengkap ya? Oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai tema atau materi bab 3 ya, bab 3 di kelas 10. Materi bab 3 kelas 10 yaitu
Ya, sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Dari tema yang ada, atau judul yang ada di depan kita, sumber-sumber untuk mengenal Yesus, mungkin kita pernah mendengar, ya, atau membaca, ya, mengenai sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Apa saja yang menjadi sumber-sumber untuk mengenal Yesus menurut kita? Silakan. Kira-kira apa saja sumber untuk mengenal Yesus? Yang ada dalam pikiran kita, ya. Jadi yang ada dalam pikiran kita, atau kita pernah membaca. Oh, saya pernah membaca di sini mungkin, ya. Ya, silakan Pierre. Keluarga. Keluarga, oke. Ada yang lain? Ya, Dendi. Sekolah minggu. Sekolah minggu, ya boleh. Ya. Dari kitab suci, oke. Semua jawaban itu benar, ya. Benar. Jadi kita mendengar dari keluarga, dari sekolah minggu, dari kitab suci. Ya. Selanjutnya dalam proses pembelajaran ini kita ada tujuan-tujuan yang mau kita capai, ya, dalam pembelajaran itu tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Tujuan pembelajaran dalam tema ini yaitu peserta didik memahami arti dan makna ajaran Yesus, ya, tadi melalui kitab suci. Kita ada jawab tadi kitab suci, ya. Kitab suci itu ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus. Setelah mengenal Yesus, kita diminta untuk semakin mengenal dan mewujudkan ajaran Yesus sebagaimana diajarkan oleh kitab suci dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tujuan pembelajarannya itu kita mengenal sumber dari mana kita supaya bisa mengenal Yesus. Kita mengetahui, ya, rupanya dari kitab suci, ya. Setelah kita mengetahui sumber itu, kita mulai menghayatinya dalam hidup kita. Ya, tadi, ya, kita sudah menjawab pertanyaan dari mana, ya, itu kita mengenal kitab suci atau mengenal Yesus, kita mengenal Yesus, ya, ya, keluarga, sekolah minggu, kitab suci, ya, atau Injil, ya. Menurut Anda sumber informasi yang paling penting untuk mengetahui Yesus itu apa? Sumber informasi yang paling penting untuk mengenal Yesus apa? Ini, ya. Sorry. Menurut Anda, sumber informasi yang paling penting untuk mengetahui siapa Yesus itu, ya. Tadi sumber mana ya kita gunakan untuk mengenal Yesus, ya? Sekarang pertanyaannya, informasi yang paling penting untuk mengetahui siapa Yesus itu dari mana? Ya, kitab suci. Informasi yang paling penting kitab suci menurut Beatrix. Yang lain? Ya, tadi sudah disebutkan tadi, ya, di atas itu kitab suci itu. Ya. Ya, silakan. Untuk memahami karya penyelamatan Allah. Untuk memahami karya penyelamatan Allah. Ada yang lain? Oke, tadi dijawab Beatrix itu dari kitab suci. Mengapa dari kitab suci? Ya. Di kitab suci menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ada yang lain selain Beatrix? Ya, jadi itu, ya. Sumber-sumber untuk mengenal Yesus ada dua, sumber primer atau sumber bukan, sumber primer atau sumber utama, ya, kanonik, ya, otoritatif, ya.
Sumber yang kedua adalah sumber sekunder yang merupakan dari non-Kristen ya, sejarah yang ditulis atau tulisan atau karya tulis yang ditulis oleh orang-orang yang bukan Kristen yang berbicara atau menyampaikan tentang Yesus ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan kerja kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Sudah. Di situ silakan perhatikan di LKPD-nya ya. Di LKPD itu kita diminta untuk dalam bentuk kelompok dan membuat apa? Coba kita baca sama-sama. Tabel perbandingan ya. Ya, analisis sumber ya. Jadi tadi ada 2 sumber ya yang sudah kita jelaskan atau kita ikuti prosesnya. Jadi kita diminta untuk melihat ya sumber primer atau sumber kanonik itu, Injil kanonik itu tujuan penulisan itu apa ya. Terus fokus utama tentang apa ya. Yang kedua tentang sumber sekunder atau sejarah non-Kristen ya. Sumber kedua atau sejarah non-Kristen. Silakan kita temukan jawaban itu dan dikerjakan ya. Ya, nambah aja. Kalau kita memang agak susah, nggak apa-apa. Nanti bisa. Nggak apa-apa, nggak usah. Ya, jadi ngambil poinnya aja ya, apa gitu. Ringkas aja ya. Ya, oke. Ya, gitu. Ya, di fokus utama itu kalau terlalu panjang. Oke. Sekarang kita mulai dengan presentasi kelompok. Silakan kelompok pertama atau siapa kelompok yang mana yang mau menyampaikan duluan hasil diskusi mereka, ya. Dan kita diminta untuk berdiri di depan. Misalnya satu kelompok 3 orang, ya kita bertiga semuanya ke depan. Atau kelompoknya ada 4 orang, kita berempat ke depan. Salah satu dari kita menyampaikan inilah hasil diskusi kelompok kami, ya itu. Silakan, terima kasih. Silakan. Ya, kita diminta untuk mendengar apa yang disampaikan oleh kelompoknya. Miko bersama Harry dan Pierre. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami di sini menyampaikan hasil kelompok kami yang dibacakan oleh kriteria sumber primer, tujuan penulisan, memahami sumber penulisan, kedua mengenal pribadi Yesus, ketiga, membina dan mengembangkan iman. Keempat, menemukan pemahaman kritis. Yang kelima, meningkatkan relasi dengan Allah. Fokus utama sumber primer, penulisan Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Surat Paulus, surat Petrus, dan surat Yohanes. Kriteria sumber sekunder, tujuan penulisan, membina sikap, terbuka dan hormat, mendorong dialog antara agama. Fokus utama sumber sekunder, filsafat Efesus, Tacitus, dan Plinius Muda. Sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada bertanya mungkin silakan. Oke, ada ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok Melta ya dan Weni ya, silakan. Beatrix. Nanti ditaruh di salah satu ini.
kita perhatikan apa yang disampaikan dari kelompok ini. Apa ini? Bahasanya ketahuan. Caroline Angel Beatrix. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Sumber primer. Contohnya, pahami tentang sumber iman Katolik, mengenal pribadi Yesus, mengembangkan iman untuk lebih dalam. Ya, ada. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kedua. Kelompok 3. Ya, silakan menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok kita tadi. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tujuan utama dari sumber primer adalah menumbuhkan kepercayaan kepada Yesus, mengenal pribadi Yesus lebih dalam, percaya akan mukjizat. Sumber-sumber primer. Sumber primer adalah yang paling penting dan dekat percaya dengan tradisi kekristenan. Fokus utama penulisan adalah penulisan Injil. Ceritakan kelahiran, kebangkitan, kehidupan, pelayanan, mukjizat, pengajaran, dan kebangkitan Yesus. Sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber ini penting karena memberikan konfirmasi independen dari luar lingkungan Kristen bahwa Yesus adalah tokoh yang benar-benar ada. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, silakan kepada kelompok terakhir ini. Oke, sudah selesai presentasi kelompok kita. Terima kasih, silakan duduk untuk kelompok ketiga. Ya, kita sudah mendengar berbagai jawaban yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok kita ya. Jadi dalam dua sumber itu yang kita pelajari tadi, sumber utama atau sumber primer, kanonik, dan sumber sekunder itu mereka memiliki tujuan penulisannya ya. Yang berikut kita akan memiliki rasa dalam hati kita untuk mengenal lebih jauh tentang Yesus ya, mengenal lebih jauh, bukan hanya sekedar untuk apa ya, mengetahui aja ya. Jadi berbeda di sana, mengetahui dan mengenal. Mengetahui kita mungkin hanya mengetahui, oh dia hanya tinggal di sini ya, dia tuh kesukaannya ini ya, mengetahui. Tapi kalau mengenal itu udah lebih dalam relasinya. Jadi itulah tujuan ya. Jadi Injil kanonik atau sumber kanonik itu, sumber utama itu menyampaikan dengan tujuan supaya kita lebih mengenal Yesus, bukan hanya sebatas mengetahui saja ya. Yang kedua, fokusnya itu menceritakan atau menyampaikan tentang siapa itu Yesus, mulai dari kelahirannya ya, pelayanannya, apa tindakannya, apa yang dilakukan selama hidupnya ya. Nah, di situ ya. Jadi mereka menyampaikan kebangkitan, kenaikan Yesus ya. Itu itu fokusnya. Yang kedua, sumber sekunder yang merupakan sumber bukan yang ditulis oleh orang bukan Kristen. Mereka itu bisa juga orang Yahudi, bisa juga orang Yunani yang mengenal Yesus ya, dari membaca atau hidup bersama misalnya ya, atau mereka lihat kehidupan Yesus seperti ini ya, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Itu yang membedakan ya. Dan dengan melihat pribadi Yesus itu, mereka menulis tentang orang ini berbeda dengan yang lain yang pernah mereka melihat ya, atau mendengar. Nah, jadi mereka punya tujuannya ya. Tujuan dari penulisan sumber sekunder itu adalah apa? Membina
sikap terbuka kita. Berarti kita bukan tertutup orang Katolik itu ya, dia terbuka dengan budaya ya. Kita ini dari berbagai budaya, benar enggak? Dari berbagai suku, benar enggak? Kita dari berbagai bangsa, benar enggak? Ya, jadi berbeda warna kulit ya. Jadi kita itu terbuka dengan sumber yang ada, membantu kita untuk lebih luas wawasan pemikiran kita ya. Tidak fanatik yang negatif ya. Itu bagian dari moderasi beragama yang sedang digalakan oleh pemerintah Indonesia dalam kurikulum ya. Dari 13 sampai dengan kurikulum merdeka sekarang ya. Jadi moderasi beragama ya. Kalau kita terbuka ya dengan ajaran atau keyakinan lain, bisa berdialog ya. Memahami identitas kita sebagai orang Katolik ya. Kita punya identitas ya. Kita punya identitas. Tujuannya itu supaya kita bisa mengetahui identitas kita itu berbeda dengan yang lain ya. Menunjukkan kerendahan hati kita ya. Kita harus rendah hati mengakui ya. Ya kalau memang itu dari untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai orang beriman, kenapa tidak ya? Tapi itu tidak berarti menjadikan dia sebagai firman Tuhan, itu berbeda ya. Gitu. Jadi itu yang ingin Bapak tegaskan dari diskusi kelompok kita tadi mengenai sumber utama dan sumber sekunder dengan tujuan penulisan dan fokus yang ingin mereka sampaikan dalam karyanya ya, atau tulisannya. Yang berikut kita lanjut dengan poin yang berikut atau kegiatan berikut ya, tentang asesmen kognitif ya. Ya di situ kita perhatikan di situ ada tugas yang diberikan, silakan dikerjakan masing-masing ya. Ada 3 pertanyaan itu, bacalah pertanyaan itu dan jawablah, pilihlah salah satu jawaban yang menurut kita paling benar ya, atau paling tepat. Udah. Oke, jadi Bapak ingin meringkas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mengenai sumber-sumber untuk mengenal Yesus ya. Jadi sumber-sumber untuk mengenal Yesus itu ada 2, ingat itu ada 2, sumber utama atau sumber primer yang disebut kanonik ya. Ya, sumber utama atau sumber primer yang disebut kanonik. Kanonik artinya bahwa itu sudah baku ya. Tidak boleh dikurangi atau ditambah ya. Nanti kalau kita misalnya diminta untuk membaca kitab suci
ya, menjadi lektor di gereja, ya, kita tidak boleh mengurangi atau menambah, ya, dalam membaca itu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri, ya, karena itu disebut kanonik, aturan yang sudah baku, ya, buku yang sudah baku resmi, ya, itu sebagai buku iman. Itu adalah sabda Tuhan, itu firman Tuhan. Jangan sampai kita kurang menyampaikannya, ya. Itu ingat itu. Ya, itu sumber utama. Ya, kita sudah tahu sumber utama itu apa saja. Injil, ya. Tadi yang disebutkan Beatrix tadi ada dua bagian kelompok besar, ya. Ya, bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan hari ini kita akan kita mempelajari mengenai sumber-sumber mengenal Yesus dalam konteks perjanjian baru, ya. Ya, itu tadi sumber utama tadi, ya. Injil, keempat Injil. Dalam keempat Injil ada dua kelompok, ya. Kelompok sinoptik dan bukan sinoptik, ya. Nah, jadi yang kedua, yang kedua tentang sumber yang non-Kristen atau sumber sekunder, ya. Mereka mengetahui tentang Yesus misalnya, ya, atau membaca atau melihat Yesus, apa yang Yesus lakukan atau kerjakan. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Mereka hanya melihat Yesus itu sebagai figur manusia biasa seperti yang lain. Tapi dalam diri Yesus ada berbeda. Jadi mereka ingin menulis, ya. Jadi itu sumber non-Kristen. Dan gereja Katolik menerima, ya, itu sebagai bagian dari, ya, kekayaan, ya, kekayaan untuk membantu meningkatkan iman kita, ya, memperluas atau mengembangkan wawasan pemahaman kita mengenai pribadi Yesus, ya, ya. Dengan mengetahui pribadi Yesus melalui kitab suci tadi, sumber utama dan sumber non sekunder, ya, ya, kita bisa mengenal lebih jauh dan akhirnya menyadari bahwa kita punya tugas utama kita, yaitu mengikuti Yesus dalam hidup kita sehari-hari dan mengamalkan apa yang diajarkannya, ya. Jadi dua sumber itu, ya, sumber yang menjadi sumber-sumber yang kita gunakan untuk mengenal Yesus, ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan doa, ya. Silakan kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam sebuah kali bersyukur dan terima kasih kepadamu karena atas segala berkat-Mu sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan. Nur rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum selesai kita nyanyi bersama, berdiri posisi lagu Garuda Pancasila, ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Selesai, siap.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, dia yang Pak. Salam kayak ya.